Cara silaturahim, bagaimana masa-masa lalu, dan juga membicarakan tentang Indonesia ke depan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Yusuf Kalla beserta Ibu Ida Yusuf Kalla. Saya pada malam hari ini bersama istri senang sekali bisa bersilaturahim di kediaman Bapak Yusuf Kalla di hari yang spesial ini, di hari ulang tahun beliau yang ke-81. Oleh karena itu, izinkan kami mengucapkan selamat ulang tahun, diiringi dengan doa semoga Bapak panjang usia, diberikan kesehatan, dan tentunya bisa terus memberikan inspirasi, pencerahan, dan juga bimbingan kepada generasi penerus hari ini. Teman-teman sekalian, saya malam hari ini datang dengan sebuah niat untuk menyambung silaturahim, tapi juga mendapatkan pandangan-pandangan beliau sebagai tokoh bangsa, seorang negarawan yang pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2 kali, bersama Presiden SBY dan juga mendampingi Presiden Jokowi. Oleh karena itu tentu sebagai politisi hari ini kami ingin juga mendengarkan pandangan-pandangan termasuk berdiskusi tentang berbagai isu. Dan tadi bagus sekali kurang lebih 1 jam tadi kita membahas tentang isu-isu rakyat, isu-isu kebangsaan, yang menjadi tantangan hari ini sekaligus bagaimana kita menatap Indonesia ke depan. Tentunya saya pribadi yang insya Allah juga terus konsisten menyuarakan gerakan perubahan dan perbaikan. Semoga apa yang dilakukan selama ini di masyarakat, dan tentunya setelah mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Yusuf Kalla tadi, menambah semangat dan tentunya menambah energi besar dalam perjuangan ke depan. Saya juga tadi menyampaikan bahwa kemarin tanggal 14 merupakan hari terakhir penyerahan dokumen bakal calon anggota legislatif. Ini juga menjadi sebuah momentum untuk partai-partai politik di Indonesia menjadi bagian penting dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif 2024. Ini juga seiring dengan langkah-langkah ke depan bahwa semoga semakin hadir wakil-wakil rakyat yang juga semangatnya tinggi untuk bisa memajukan Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf Kalla telah menerima kami. Mudah-mudahan ke depan Bapak berkenan menerima kami lagi Pak untuk isu-isu lainnya. Izin Pak JK, saya Fauzi dari kantor Berita Antara. Di usia 80 tahun ini, apa harapan Pak JK terhadap para pemimpin-pemimpin muda ke depannya yang khususnya di bidang politik, bagaimana membangun bangsa ini? Terima kasih Pak. Ya, pertama terima kasih tadi ucapan selamat dan juga Anda semua. Politik itu kan mempunyai tujuan yang sama untuk memajukan bangsa ini dengan cara demokratis, dengan cara menjaga kedaulatan rakyat. Itu bagian daripada kebijakan politik kita. Karena itu harapannya ialah tentu generasi penerus, generasi muda pada dewasa ini juga menjalankan, jadi kita ini yang sedang sudah pengalaman dan sudah pensiun sebenarnya dari kegiatan politik langsung. Karena itu harus memberi contoh yang baik. Bagaimana kita mewariskan cita-cita politik yang lebih demokratis dan menjaga kedaulatan rakyat, sehingga upaya kita untuk membangun bangsa itu dapat dicapai. Itu harapan kita. Izin Pak JK dan Mas Ahaye, Tatang dari Kompas.com. Pak JK izin bertanya, ini kan penggodokan dari Koalisi Perubahan ini kan ada 5 nama walaupun belum disampaikan siapa saja, tapi
yang kita ketahui bahwa salah satu namanya yang sering didorong adalah Mas AHY sendiri. Jadi kalau dari sudut pandang Pak JK, apakah Mas AHY ini sebagai sosok yang cukup cocok berpasangan dengan Pak Anies atau tidak dalam pandangan Pak JK? Kemudian kepada Mas AHY mungkin bisa disampaikan tadi apa saja nasihat-nasihat dari Pak JK, apakah juga terkait dengan pencalonan wakil presiden atau seperti apa? Terima kasih. Kalau secara teknis dan secara pilihan itu ada kewenangan daripada koalisi dan capres. Kalau Pak AHY ini pasti mempunyai kemampuan untuk itu. Tentu di sini pertimbangan itu saya di luar, tapi itu kewenangan dari partai koalisi sendiri dan juga dalam presiden. Itu ya. Ya. Terima kasih Bapak JK. Yang jelas tadi kita membahas tentang isu-isu ekonomi, isu-isu kesejahteraan karena beliau adalah seorang ekonom juga, dan tadi kita memang bercerita bahwa hari ini masyarakat kita banyak yang mengalami kesulitan, daya beli masyarakat yang menurun, dan ekonomi kita juga menghadapi tantangan-tantangan, hutang yang besar yang harus dibayar oleh kita semua. Dan tentunya menjadi PR bagi para pemimpin dan pemerintahan selanjutnya. Kita juga bicara tentang demokrasi. Bagaimana seharusnya demokrasi di Indonesia ini juga harus dijaga, dirawat. Ada sejumlah indikator yang menunjukkan kita mengalami kemunduran. Nah, tadi yang diantaranya kami sepakat bahwa sebaiknya dan sepatutnya menghadapi pemilu 2024 ke depan ini dibuka ruang bagi setiap individu, setiap warga negara yang sama dan adil. Karena setiap warga negara punya hak, baik untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Oleh karena itu, tentu saya pribadi, Demokrat bermohon kepada para pemimpin, kepada para pemangku amanah negara hari ini, terutama jajaran eksekutif, juga benar-benar bisa membuka ruang itu. Jangan sampai seolah-olah ada yang diberikan dukungan, diberikan support, langsung maupun tidak langsung, tapi ada yang dihalang-halangi atau tidak diharapkan untuk bisa maju, untuk tidak bisa membangun koalisi. Rasanya ini mengusik keadilan kita, tetapi yang jelas ini tidak baik, tidak sehat untuk demokrasi. Padahal seharusnya siapapun nanti yang terpilih, berarti itu merupakan keinginan atau kehendak dari masyarakat kita. Bukankah demokrasi hadir untuk itu? Bukankah pemilu diadakan untuk itu? Untuk benar-benar menghasilkan para pemimpin yang merupakan keinginan rakyat, bukan keinginan sekelompok orang, sekelompok elit. Apakah mereka yang merupakan kekuatan politik tertentu atau kekuatan logistik tertentu. Ya pemirsa, baru saja ini tadi kita menyaksikan konferensi pers dari pertemuan yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan juga 12 Yusuf Kala alias JK di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di mana pertemuan tadi disebutkan berlangsung tertutup kurang lebih 1 jam, membahas lebih lanjut berkaitan dengan isu kebangsaan yang tentunya menjadi tantangan ke depan. Selain itu juga tadi memang sempat ditanyakan apakah dari pandangan JK, AHY ini merupakan sosok yang tepat, namun kembali dijawab itu kewenangan dari Koalisi Perubahan untuk menentukan cawapres. Merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang lalu itu, mungkin bisa dijawab. Terima kasih.